Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu wa li syafaati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsihi wa ashabi Rasulillah azwaji Rasulillah wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa jami'al a'immah mujtahidin wal qurra wal hufatul mufassirin wa jami'i masyayikhina wa nakhusu khasatan masyayikh nahdlatul ulama wa masyayikhina wa masyayikhikum asadina wa sadatikum wa walidina wa walidikum jami'a wa nakhusu khasatan muallif kitab Tajul Urus Asy-Syaikh Al-Imam Sayyidil Al-Arif billah Sayyidi Syekh Ahmad ibni Muhammad ibni Abdul Karim ibnu Athaillah Sakandari. Nafa'ana bihi wa bihim wa bi ulumin fi darain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwi ba'da qudratihi. Allahumma shalli wa sallim barik ala man ismu sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Ya Rasulillah, alhamdulillah kita lanjutkan ngaji yang kedua malam ini, Senin malam Selasa, tiap Senin malam Selasa. Kemarin kita ngaji agak panjang, insya Allah malam ini separuh dari kemarin. Nah, karena kemarin dua bab, Tarjamatul Mu'allif sama bab pertama. Napa? Taubat. Nah, terakhir dari kalau di paragraf itu ada kohesi. Kita membahas terakhir napa? Mutaba'ah, yaitu pentingnya level kula panjenengan niki ikut dumateng Rasulullah. Nah, malam ini babnya tentang mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaba'atur Rasuli utawi iki ai hadhihi mutaba'atur Rasuli, fasal atau bab atau tema tentang ikut Rasulullah, ittiba terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad jama'a lan teman-teman ngumpulake Allahu sapa Allah al khaira ing kebaikan, kebagusan. Kullahu hiya sekabehane khair. Sungguh Allah telah mengumpulkan kebaikan, seluruh kebaikan tanpa terkecuali. Kullah fi baitin ngumpulake, fi baitin ing dalam rumah, wadah, tempat. Itu mufrad, itu satu berarti. Wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah miftahahu ing kuncine bait. Dadekaken kuncine bait mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu Muhammad. Ini penting. Ini juga sangat quotable, bisa sangat paragraf awal itu langsung untuk bisa kita untuk semangat itu bisa buat quote, kita hafalkan. Waqad jama'a al khaira Allahu al khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah niku
menciptakan segalanya. Lah, di antara segalanya itu ada khair, ada baikan. Seluruh dari kebaikan yang diciptakan oleh Allah itu ditempatkan oleh Allah, diwadahi oleh Allah dalam satu rumah. Dan ternyata kunci dari rumah itu, untuk memasuki rumah itu adalah ittiba terhadap Kanjeng Nabi. Ini pentingnya sholawat ya, karena diantaranya ya ini penjelasannya. Maka anjurannya Al-Imam Ibnu Athaillah nopo selanjutnya, fatabi' fil amar, fatabi' mongko anuto siro, ittiba siro. Tabi itu anut itu kaprai, anut itu koyok pedet, ngertos pedet nggih? Anak sapi. Nek sing Jawa ngerti. Nah, kalau di Indonesia kan anak sapi namanya siapa apa? Ya anak sapi atau sapi kecil. Padahal di dalam bahasa Arab kalam itu biasanya at-tabi itu juga artinya anak sapi. Ya kalau kita pengen ittiba Rasulullah kira-kira ya itu. Masa ada anak sapi misalnya pedet itu bantah sama boe. Adapun kayak nyeruduk begitu itu kan sayang. Jenengan sampean lihat semua itu enggak. Ya itu tabi, sifatnya tabi. Jadi ngekor. Fatabi mongko itibaklah, ikutlah, gandolanlah. Maksudnya istilah di NU itu ada namanya gandolan sarungnya ki. Ya ini karena kiainya gandolan sarungnya kiai sampai ila guru-gurunya sampai Rasulullah. Ikutlah kamu Kanjeng Nabi. Pripun anute bil qanaati kaifiyai bil qanaati kelawan napa qanaah niku kira-kira diartekno wis pokoke nrimo. Dalam penjelasan bab tasawuf, penjelasannya tentu tidak sederhana diterjemahkan nrimo. Karena nanti kadang kita sebagai manusia ini kadang ya perlu muhasabah. Yang tafakur kemarin tuh. Ojo aku sing wingi ngaku qanaah, ngerasa qanaah itu ternyata kayaknya versi guru saya, versi teman dekat saya ternyata bukan qanaah napa? Pasrah. Kan saged mawon. Tipis sekali. Sama kayak tindakan asertifnya biasanya para sebagian wali Allah, al-arifin itu biasanya kayak, "Loh aku wong pinter," kayak gitu-gitu. Itu kalau ndak hati-hati itu kita bisa nganggap itu sombong. Padahal ndak sombong itu. Sajaah. Banyak lakonaah ini ya. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum Muhammad. Maka ikutlah kamu kepada Rasulullah bil qanaati dengan cara qanaah bima terhadap apa wae, kelawan apa wae. Rozako kang wis ngekei rezeki, wis pun maringi ka ing sira Allahu sapa Allah taala. Jadi qanaah terhadap nrimo ing pandum. Itu juga cara ittiba kepada Kanjeng Nabi. Wa zuhdi lan bi fatabihu bizuhdi. Dan ikutlah kamu dengan qanaah yang kedua wa zuhdi lan kelawan zuhud. Ini penjelasannya atuh. Engko nek suwe engko nek dijelasun ben ono di bab selanjutnya ada. Wa zuhdi lan zuhud. Antara zuhud kali malas mergawe nggih bentene tipis. Makanya kita harus khatam ngaji niku. Wa taqalluli lan nyitik-nyitik atau memilih sedikit. Ini artinya tidak tomak. Memilih sedikit, ngambil sedikit, mencari sedikit minat dunya saking donyo. Wa tarkima lan kelawan fatabi bil qanaah, yang kedua wazuhdi, yang ketiga wa taqalluli. Terus kemudian yang keempat wa tabihu bitarki ma layani. Ayo kelawan ninggalno ma perkara apa wae layakni kang ora ana maknane, tidak bermakna apa ma. Seperti apa? Min qaulin bayane saking ucapan.
wa fi'lin lan aktivitas perenggawean. Nah, ini runtut Imam Ibnu Athaillah niku. Kuncinya tadi ide utamanya apa? Bahwa segala hal kebaikan itu berada dalam satu rumah dan kuncinya adalah ittiba Kanjeng Nabi. Bagaimana ittiba Kanjeng Nabi? Cara tahapan pertama yaitu dengan qanaah. Bab rezeki nih, kemudian zuhud. Terus kemudian tidak begitu wa taqallul minad dunya, itu maksudnya tidak tamak terhadap dunia. Dunia itu mboten namung duit. Napa mawon engkang menjauhkan dari hal kebaikan atau akhirat ya itu dunia. Nah, ini yang selanjutnya yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya. Apa itu ucapan, apa itu perbuatan. Ya. Sore clear ya. Clear ini. Maka faman mongko tasapane wong futiha futiha iku lamun dibuka. Kan tadi ada miftah kan. Faman mongko tasapane wong futiha iku lamun dibuka. Lahu maring man. Apa sing dibuka babul mutabaati, apa pintu atau lawange ittiba, ikut. Fadzalika mongko utawi mengkono futiha lahu babul mutabaah iku dalilun, iku dadi tanda, iku dadi alamat, iku dadi indikasi ala mahabbatillah ing atase cintai Allah, wontene cintai Allah, tresnane Allah lahu maring man. Barang siapa yang baginya ternyata dibukakan, diberi rezeki, dibuka pintu, jalan, cara, digampangke terbukanya pintu-pintu mengikuti Rasulullah, maka itu berarti tanda bahwa cintanya Allah dikasihkan kepada orang itu. Ini linear dengan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Niki nggih linear kali mantolaba atau mansalaka bihi fihi tariqan bi ilman ya, maka sahalallahu ila tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari belajar, berusaha mencari ilmu, maka Allah akan gampangkan orang itu, otomatis itu jalan menuju surga. Yang namanya gampang kan jalan menuju surga macam-macam. Wonten sing digampilaken dengan cara hartanya misalnya. Berarti ini masuk surga melalui sedekah, zakat ya, yang berbau atau berurusan sama harta. Wonten ingkang digampangaken masuk surga itu sahalallahu tadi itu thariqan ilal jannah itu nggih macam-macam. Jadi kita perspektifnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu perspektifnya sangat positif sekali. Lah nek kita sudah melalui beberapa hal, aku sudah ittiba ini. Merasa ittiba sudah. Muhasabah di kayak ngitung-ngitung kemarin tuh, yang bab pertama. Terus aku sudah sudah melakukan tahapan yang ada di kitab misalnya. Kok aku si angel lah gitu. Ini pasti ada trouble. Wong itu janji kok. Janji. Semakin ngaji, semakin kita ngaji kok tidak semakin kita suhul, tidak semakin kita mudah dalam beberapa urusan. Ini kita penting refleksi atau tadabbur. Di bab pertama riyen kan dewi kan tadabbur. Taubat niku tahap pertama napa? Dewi ngitung-ngitung muhasabah fi kulli waqtin, setiap waktu. Makanya aneh ketika orang yang ninggal bolos-bolos ngaji karena ketungkul dengan yang lain, karena takut tidak sukses dalam beberapa hal di luar ngaji. Itu aneh. Nah, ini bukan ungkapan-ungkapan demikian yang saya sampaikan dan saya kutip dari kitab ini. Ini bukan masalah iman yang dalam arti transendental nih bahasanya kampus. Boten. Ini real, operasional.
ini sudah janjinya Kanjeng Nabi, pasti disuhulkan, digampangkan. Sallallahu Muhammad. Makanya aneh ketika kita sering sholawat, kita ngaji, terus katanya suhul, katanya sahalallah, man khodama Allah khodama kullu syai' gitu ya. Terhadap ketika kita khidmat terhadap Allah kok malah udah kok angel gitu kan. Itu pasti ada sesuatu yang perlu kita kembalikan pada diri kita sendiri. Janji Allah sudah janji kok. Sebagaimana ini linier dengan penjelasan-penjelasan di bab kali ini. Faman futiha lahu babul mutaba'ah fadzalika dalilun. Niku merepresentasikan, menandakan ala mahabbatillahi lahu. Maka kita patut curiga ketika, makanya kita beberapa kali pernah dengar selama 40 hari sak selapan misalnya, kok jenengan sedaya mboten kepanggih majelis ilm, majelis taklim, majelis sholawat. Wah, ini bahaya itu. Ya karena begini. Ini sama ini kayak ini. Berarti itu dalilun sewali'e tidak ada mahabbah Allah kepada kita. Kalau kita tanpa niat, ternyata kita itu tanpa niat. Suatu saat kita tanpa niat, padahal pengen ngopi saja. Ternyata di ngopi itu ketemu Ustadz Zainal. Dijak ngaji pisan, waduh itu. Itu kalau saya khusnudon wong niat nggak ada niat ya. Terus habis itu kejebak ngaji, itu berarti dalilun ala mahabbatillah lah. Deal ya. Nah, ini kita harus yakini. Suatu saat kok urip oleh bojo ternyata gak ngerti begitu nikah hidup di rumahnya istri, ternyata rumahnya dekat masjid. Itu sudah kode itu dalilun ala mahabbatillah. Saya ngatuh yang ngono berarti nek atuh aku gak ngono. Enggak, cari sisi positifnya. Lah kalau atuh maka kita harus cari jalan yang lain untuk tanda mahabbah. Tanda bahwa Allah punya tresno terhadap kita. Gitu ya. Qala ta'ala sampun dawuh sapa Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul katakanlah atau ngucapo dawuh sira Kanjeng Nabi Muhammad in kuntum tuhibbuna kepada mereka in kuntum tuhibbuna. Lamun ana sira kabeh iku tuhibbuna iku demen sira kabeh Allah yang Allah mongko fattabi'u mongko anuta sira kabeh ni ingsun Rasulullah yuhbib. Nah iso ngono yuhbib bakal tresnani kum ing sira kabeh Allah sapa Allah. Jadi quote-nya itu qul, itu dawuh Allah qul. Harus sampai imajinasikan itu. Kayak qul itu dawuh Allah kepada Kanjeng Nabi. Terus baru quote-nya tanda petiknya in kuntum tuhibbunallah. Al-ayah wa idza talabta ing dalam nalikane nyuprih mencari sira al khaira ing kebaikan kullahu yos kabehane kebaikan jika kamu mencari segala kebaikan fakul. Kuncinya ini akhirnya dikasih kode cara praktis oleh Imam Ibnu Athaillah. Fakul mongko ngucap sira donga niki, ngucap ing dina iki. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al. Niku donga yang muhtawi, donga yang include sedaya. Karena segala kebaikan itu adalah diciptakan Allah, ditempatkan satu wadah dan pintunya satu rumah dan rumahnya itu kuncinya ikut Rasulullah. Maka berarti dawuh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari berarti kamu bisa cukup dengan doa ini, yaitu Allahumma, duh Gusti Allah, wahai Allah, ini sesungguhnya saya stune ingsun asalu nyuwun ingsun sapa ingsun ka ing panjenengan nyuwun siji ing apa al mutabata ing iso anut li rasulika maring rasule panjenengan sallallahu alaihi wasallam fil aqwal dalam hal ucap pira-pira ucapan wal afalan aktivitas napa tindakan.
Kan sedaya berarti. Berarti kalau bisa mutabak kan sudah menggapai saja semuanya. Kira-kira kamu mulet ya apa? Ngusir mobile tonggone sampean. Yang satu orang ini pengen nguber aja kerja atau mencari mobil. Yang satunya baik hati, nolong, dan ternyata punya anak putri. Ternyata anaknya tunggal itu. Selesai itu. Yang lain itu kuncinya satu apa? Nikah sama anaknya yang putri tadi. Semua ditumpahi. Iya kan? Sama kayak gitu. Dongo kok, ya Allah, muga-muga sing cilik yo aja. Maka bagi malam ini kita tahu bahwa doa untuk diberi rezeki dapat mengikuti Rasulullah, dapat mencintai Rasulullah ini doa yang paling mencakup segala hal. Sallallahu Muhammad. Waman utawi sapane wong aroda kang ngarepake sapa wong atau iku lamun ngarepake sapa wong dalika mengkono-mengkono al mutabaah atau ittiba'i li rasulillah. Fa'alaihi mongko netepono ing atase wong atau wajib lah bagi orang tadi man. Netepono ing atase man bi'adami zulmi kelawan ora anane ketiadaane kegelapan atau bukan kegelapan, bukan zulma tapi bi'adami zulmi kelawan ora anane zalim. Zalim niku napa? Nggih mboten saleh. Zalim niku singkatipun biasane kula menerjemahkan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak adanya kezaliman li ibadillahi, catatannya ini maring hamba-hambane Allah fi a'radihim. Al-irdu itu bisa diartikan kehormatan di sini. Fi a'radihim ing dalem kehormatane ibadillah. Wa ansabihim lan nasabe ibadillah. Jadi kuncinya satu, kalau kita hidup di dunia ini misalnya sudah sukses dalam SOP-nya kemarin taubah, tadabbur, mikir-mikir muhasabah, terus kemudian ittiba Kanjeng Nabi. Selalu berdoa pengen dapat ittiba Rasulullah. Karena kunci itu sebagai kunci segalanya di dunia dan akhirat, itu sudah sudah cukup sebenarnya. Ternyata catatan wonten perkecualian, pencatatan. Catatannya kita yang bisa begitu akan selamat dunia akhirat, akan sukses dunia akhirat. Syaratnya satu. Apa? Fa'alaihi bi'adami zulmi. Syaratnya kita tidak boleh menzolimi ibadillah. Hablum minallah. Selesai itu udah. Kecuali kalau jenengan kita semua ada bidzulmil ibad. Napa? Ada hak adami. Nggak bisa ini, rumusnya nggak bisa ini, kodenya nggak bisa ini. Kalau ada hak adami dalam hal apa? Melukai perasaan, melukai kehormatan, melukai nasab. Makanya napa? Ngelokno bapak ini napa nek mriki? Wis ngelokno bapak ini lah gojoloki. Nyanda ngoten niku nggak baik. Jendul nggak baik gitu. Penjelasannya falau salimu mongko lamun selamat sukses falau salimu mongko lamun sukses sopo ibad min dzulmi ba'dihim, selamat terbebas ya min dzulmi ba'dihim saking mendolimi sebagiane ibad ba'dhan ing sebagian. Kalau andekan kita ini sebagai manusia terbebas dari kegiatan aktivitas sikap yang melukai, saling melukai satu sama lain, lang tolaku mongko budalan. Intolako itu langsung ngacir nih loh. Intolako niku budal sing langsung kata itu loh. Yes, pokoknya ngacir itu langsung ngacir itu. Nek bahasane langsung belok kanan, langsung bertolak itu loh. Intolako budalan sapa nas atau sapa ibad. Ilallahi maring Allah. Udah langsung wusul nang Allah.
langsung oleh mahabbah ya Allah. Walakinnahum lan tetapine mereka nas atau ibad muawwaquna iku nyegah, ikut tercancang ya, iso tercancang ya, kal midyani kaya dene wong kang kebulet utang. Iki bayangannya apa penjelasannya Ibnu Athaillah. Midyan niku wong sing akeh utange. Bisa babiman kenapa muawak? Kenapa dijiret? Kenapa dicancang? Sulit untuk sukses lancar melakune kepada Allah karena muawak, karena kalmidyan, dia tercancang sebagaimana orang yang banyak terbelit hutang. Bisa babiman kelawan sebab wong yatlubu kang mencari sapa wong mau ing midyan, ada debt kolektor. Oh, nggak bisa kamu sholatmu lancar, ini mau lancar nggak bisa, ada karena ada tanggungan. Makanya saya pernah ngobrol ke tiang-tiang misalnya, kenapa saya seyakin itu sepede itu sama misalnya, mohon maaf, para saudara kita yang masih mabuk, masih ini. Itu ya memang semua Allah, tapi syarat teorinya Ibnu Athaillah itu gampil. Karena dia yang dosa begitu itu hanya mendolimi dirinya sendiri, rusak awake dhewe, dzalama nafsah. Nabi Adam alaihi salatu wasalam ketika dianggap boten bersalah ya, tetap Nabi itu maksum. Itu kan doanya apa? Ya dzalamtu nafsi tadi, faghfirli. Karena tidak ada hubungan sama yang lain, selesai. Makanya mas-mas iki santrinya Pak Zain yang masih kuliah ini hati-hati sama mantan. Besok iso no mantan, ketika sampean di antara sampean ada yang sudah masuk surga, nggak iso. Aku ingin ada sampean zolimi. Hati-hati kita ya, hati-hati Pak. Aku biar sampean zolimi. Makanya saran saya harus clearkan sebelum lulus, sebelum pulang ke rumah. Bahaya itu, gak bahaya ta itu. Nah, iku sing ayahab, iku sing iku. Makanya a'rad wa ansab ini jangan main-main. Kehormatan seseorang. Nah, Idul Fitri jawaban dari ini. Itu kalau ibaratnya kayak orang yang terbelit hutang. Allahumma Muhammad. Selajengipun wa alam ketahuilah annaka stuhune sira. Laukung ta lamun ana sapa sira mukhassasan iku spesial. Iku terkhusus nggih. Istimewa ing dal maliki, ing dalem ngersane raja. Jadi andekan kamu itu atau kita ya, itu orang spesial di hadapan raja, di sisi raja. Muqarraban tur parek minhu sangking malik. Wa ja'alan teko dan wa ja'alan hal sedang datang begitu maksudnya. Wa ja'alan hal teko man sapa wong yatlubu kang nyubrih kang mencari sapa man ka ing sira bidainin sebab utang. Bayangkan ini bayangannya kita di antar Imam Ibnu Athaillah kepada penjelasan yang tadi mutabaah, terus mutabaah itu lancar saja kecuali yang ada urusan a'rad sama ansab, melukai ibadillah yang lain gitu ya. Nah, ini bayangannya kita sama dihadirkan kayak andekan kamu itu ternyata orang spesial di hadapan presiden. Ternyata tiba-tiba datang pas sampean spesial dekat lah sama N1 gitu misalnya. Ternyata di sela-sela itu ada orang yang yatlubuka, mencarimu. Mencarimu bukan karena pengen ngundang untuk ngajar atau pengen ngajak ngopi, tapi mboten apa? Bidainin. Karena nagih utang. Kira-kira apa dijawab Ibnu Athaillah? Duyika mongko disumpekno. Doko atau duyiko itu
disumpek, disempitkan. Apa alaika ing atase sira? Mahale alaika dados fa'il. Duyika mongko sempitlah alaika atasmu gitu maksudnya. Walau kana lan senajan ana apa utang, apa dain, ana iku teng mriku napa? Qaf napa? Qaf. Di nuskah yang lain saya tulis ini saya coreti. Itu di situ kan qadron ya. Kalau qadron artinya gini, walau kana meskipun ada, lamun senajan ana apa utang, dain ana iku qadron iku sak kira-kira yasiron kang sithik. Di nuskah yang lain ada catatan kakinya di nuskah yang lain, yaitu bukan qadron tapi nadhron, bukan qaf tapi nun. Nadhron berarti meskipun hutang itu berupa nadar, yasiron yang ringan. Makanya hati-hati kalau nadar. Fakaifa mongko kaya apa bika fakaifa mongko hale kaya apa bika kelawan sira ida cita ing dalem lalikane teka sapa sira datang sira yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Perumpamaan ini setelah mengumpamakan semacam debt collector, meskipun kita ini orang dekatnya raja, orang dekatnya presiden, nah langsung diantar sama Imam Ibn Athaillah bagaimana kalau kondisi ini terjadi ketika kamu di hari kiamat. Wa idza cita yaumal qiyamah wa mi'atu alfin khale utawi 100.000 mi'atu alfi insanin utawi 100.000 menungso au aksaru utawa luwih akeh yatlubuna iku padha goleki sapa mi'atu alfi insanin 100.000 wong iki goleki ka ing sira. Mencarimu sebab apa? Biduyunin sebab nagih utang, pira-pira utang. Mukhtalifatin kang weneh-weneh atau mukhtalifatin kang macem-macem. Bervariasi. Min akhdhi malin bayane saking njukuk harta. Misalnya nyolong itu akhdhi malin, gosop itu akhdhi malin. Korupsi. Makanya kalau sempat update status dalam medsos itu dosa publik itu sulit untuk diampuni. Kalau kulo panjenengan misalnya salah kali konco bisa minta maaf. Kalau salah pada Allah, wah Allah itu rahmat wa rahmatuka ausa'u min dzunubina. Rahmati Allah itu luwih wah aduh kalau sama dosa kita yang besar ini masih besar rahmat Allah. Lah, yang sulit itu ketika korupsi. Uang publik itu umat. Umat ini kados uang masjid nih umat. Makanya saya dalam konteks fikih itu sering musyawarah sama teman-teman misalnya. Kotak itu penting karena akadnya kotak kita enggak tahu. Moro-moro di dalam kotak masjid itu enggak ada tulisannya. Kita tidak tahu sang pemberi memasuk uang ini akadnya apa. Tapi maklumnya apa? Akadnya ya untuk masjid. Bagaimana hukumnya? Dia uang itu sebagian dibuat yang lain. Itu akad penting. Makanya kita usul tulis aja untuk duafa. Untuk apa gitu. Itu penting itu. Secara fikih penting. Khawatirnya nanti untuk ya ini bab-bab begini. Jadi penting fikih itu penting karena soal hak dan batil. Oke, saya lanjutkan. Ini akhdhi malin. Mencuri uang publik berarti minta maaf ke siapa itu? Minta maaf kepada yang nyumbang? Tidak tahu. Mau minta maaf kepada bupati, wali kota, presiden yang mewakili pimpinan? Tidak bisa. Mau minta maaf seluruh rakyat? Gimana caranya? Karena publik tidak bisa berarti massa. Semua belum tentu berarti publik. Kalau jenengan di forum niki urunan 1.000-an, kemudian ternyata ngudit atau ngutang. Satu orang ini ngutang terhadap semua, karena itu all sedo. Kalau publik kan tidak bisa.
Wong yang bayar pajak, yang tidak bayar pajak itu termasuk yang memiliki uang itu. Nah, itu dosa itu saya belum menemukan di fikih. Hukumnya apa? Terus termasuk a'rad nopo ansab? Lebih dari ini. Makanya dosa publik itu dosa yang saya belum tahu dalam kitab-kitab itu cara tobatnya. Wong saya nggak ikut nyumbang masjid saja. Kalau misalnya lewat nggak nyumbang ini, itu saja saya termasuk berhak. Karena masjid itu nggak publik, nggak ada masjid itu privat, nggak ada. Masalah Muhammad. Wes kira-kira ngono iku lah. Iki melantur nang fikih wedi kok sampean. Contohnya duyun ini tidak hanya hutang tetapi akhdhi malin wa qadhafi irdin. Jadi ada dalih atau qadhaf janji terhadap hutang, tanggungan terhadap napa irdin wa a'rad napa? Mboten. Nah, a'rad ini ku yang di sini al-a'rad itu artinya kehormatan. Wa ghairi dzalik lan saliyane menyinggung penghormatan nggih termasuk dalam konteks duyun, bisa ditagih di akhirat. Makanya lazim kalau panjenengan pireng gak apa-apa dirasani, gak apa-apa dielokno, gak apa-apa dizalimi. Mboten hartane tapi kok sampean ilang dosane. Ini maksudnya ini. Irdin. Fa kaifa mongko hal kaya apa yakunu tinemu. Haluka apa kondisimu. Terus bagaimana kondisimu kalau itu terjadi? Maka al musabu utawi wong kang musab niku kena belahi musibah hakon kelawan hak. Orang yang kena musibah yang hakiki iku secara hak iku adalah man wong mahakot kang lebur ing man apa sing lebur adzunubu apa pira-pira dosa wa syahwat lan pira-pira syahwat hatta ja'alat sehingga ndadekaken apa syahwat dzunub wa syahwat ing man wong ndadekaken kasyin ni kaya dene nek basa Jawane grepo. Shin niki di kitab kemarin saya ngaji puasa itu di Kasutabarikh, shin atau asnan jamaknya itu tempat wudhu, padasan dari kulit. Itu di Mu'jam begitu. Kalau teng mriki mboten wonten. Tempat wudhu dulu Rasulullah pakai itu. Dicendhelne tapi isinya banyu untuk wudhu. Nah, itu seperti syanin. Padasan, diartikan padasan enggak ada di sini. Kalau padasan sini kan bisa pring, bisa napa? Bisa wadah niku gentong niku. Tapi kulit nih kalau syanin. Padasan saking kulit. Albali kang rusak. Jadi orang yang terkena musibah, korban gitu ya, korban bencana yang sebenarnya adalah bukan korban karena kelaparan, bukan korban karena banjir yang hakiki yang paling dahsyat. Korban sebenarnya adalah orang itu dilebur kebaikannya, itu dilebur oleh dosa dan syahwatnya. Itu kasihan. Sama kayak padasan tempat wudhu dari kulit itu yang bocor, yang bolong. Kasihan. Itu maksudnya. Hadza utawi man huwa man al mangkubu iku wong sing kena blai. Mangkub niku saya cari di kamus ya kena ini yang apa yang kena musibah. Al mu'azza kang dilayat ditakziahi. Ini orang gitu maksudnya. Orang ini yang demikian ini, yang kasihan sekali ini adalah orang yang kena musibah yang patut ditakziahi, yang dikasihani. Masalah Muhammad. Zabat ilang makulahu opo panganane man wa syahwatahu lan syahwate atau
napa semangate man. Nggih niku nggih, dapat makulahu wa syahwatuhu malah ngebak-ngebaki biya kelawan syahwat al mirhadha ing napa kakus WC iku. Wa ardolan ngridoake sapa wong sapa man biya kelawan syahwat ya zaujatahu ing bojone man. Jadi hilang ya pakanane syahwat hilang lah. Semua dipenuhi ya dengan syahwat tadi untuk ujungnya ke WC ibaratnya gitu. Kayak hanya pas the day, jadi hanya melewati hari saja, nggak ada artinya orang-orang demikian. Dan dia ridho. Waya laitaha menawa laitana ya laita itu lala laita waya laitaha menawa syahwat iku kanat iku ono apa syahwat ono iku min halalin saking barang halal ya laita itu loh, laita syababa ya'utu yauman. Laita niku napa pengandean ande orang Arab itu kalau ande pakai laita sama la'ala. Kalau la'ala masih bisa memungkinkan, kalau laita sudah enggak. Ini kayak syair laita syababa ya'utu yauman, andekan. Ini misalnya sinten niki, sing sepuh-sepuh niki. Niku ternyata andekan aku iki balik enom. Niku namung pengandean omongan, nggak mungkin terjadi. Itu akhirnya gini, aduh kelewat bocor semua ini yang hidup saya ini. Ibadah saya bocor, ngowos. Andekan rezeki yang kasih istri saya, semua yang saya dapatkan lakukan di dunia ini min halalain dari halal. Sudah kelewat, tidak bisa kembali. Maka titik Allahumma shalli ala Muhammad. Fa awwalul maqamat mongko utawi kawit-kawitane maqamat. Saya nggak buka di nuskho satunya, itu dijelaskan bahwa maqamat itu di mu'jam adalah ada definisinya menurut beberapa ulama. Saya nggak bawa kitabnya, di PDF ada itu. Maka tangga pertama, makom pertama, level pertama yaiku at-taubatu, iku taubat. Sudah tahu kan kondisinya muta'abatur rasul, terus kondisinya ternyata bisa nyantol itu dosa sebagaimana hutang, ditagih hutang, maka makom pertama yang harus kita tempuh adalah taubat. Bab awal kita kemarin penjelasan. Walayuk balulan ora bakal diterima ma opo wae hal perkara barang ba'da kang ono sause taubah illa kecuali biya kelawan taubat. Maka makom pertama, level pertama yang harus kita capai, perhatikan, lalui adalah makom taubat. Dan tidak akan diterima apa saja aktivitas makom, mau makom selain taubat, misalnya makomnya makom tawakal, makom roja misalnya, qanaah misalnya, itu kehapus semua. Termasuk ba'daha illa biha, kecuali dengan cara taubat. Makanya fatlub at-taubata fi kulli waqtin. Taubat itu setiap hari. Kata kula kadang riyen kata sesalah, taubat itu seolah-olah mantun terjerumus pada dunia, misalnya mau 5 mari ngono astagfirullah alhamdulillah selesai. Mboten. Maka kenapa saya sering menyampaikan sudah pakai taubat saja, ampun hijrah. Karena konteks hijrah niku mantun misalnya mau 5, naudzubillah, terus habis itu baik hijrah selesai. Maka enggak logis sekali ketika orang yang pola hijrah itu setelah di posisi hijrah menganggap yang lain jelek. Kalau Imam Ibnu Athaillah Sekandari, guru-guru kita Imam Al-Haddad dan beberapa ulama-ulama yang ahli notoati itu pakai taubat. Ketika di posisi sudah taib, kita tidak otomatis menjelekkan
yang lain. Makanya salah teks itu, salah istilah, dampaknya luar biasa. Oke, Muhammad Muhammad. Hilang semua. Makom pertama apa? Taubat. Mithalul abdi utawi sepadane kawula, perumpamaane kawula hamba, idza fa'ala iku dalem nalikane nglakoni sapa abad al maksiata ing maksiat, kal kidri iku kaya kendil, ngertos kendil? Wadah. Kendil iku wadah napa? Hah? Nggo masak iku lho. Nggih. Kal kidri kaya kendil, al jadidi kang anyar, yuqadu kang disumet diurupake. Ya, diurupake tahta ing dalem ngisore kendil mau apa sing diurupno, apa sing disumet, annaru apa geni, saatan ing dalem saat jam, suatu saat, fatasawwatu mongko dadi ireng apa kendil al-qidr. Perumpamaan hamba yang melakukan maksiat itu seperti wadah masak kendil yang di bawahnya disumet kompor, cetek. Kemudian bawahnya jadi hitam, ono angus nih basa Jawane. Fa in badarta, mongko lamun badaro niku age-age cepet-cepetan, sesegera sira ila ghusliha maring basuh kendil sing bar kenek geni, in ghasalat mongko dadi kebasuh apa kendil apa wadah mindalika sawati saking kebasuh hilang minasawat mindalika sawati saking mengkono-mengkono angus ireng. Nah, bahasa Arab gak kenal angus, jadi ditulis sawat hitam gitu saja. Wa intarokta lan lamun ninggal siroha ing kendil wa tobakta lan masak siro via ing dalem al-qidr kendil marrotan kelawan kali gitu ya, ambal ba'da marrotin sakwuse ambal liya sabata mongko tetep asawadu apa ireng angus via ing dalem kendil hatta takassaro sehingga nek lama-lama takassaro dadi pecah wala yufitulan ora maidai tidak fungsi apa ghusluha apa ngorai kendil basuh kendil syai'an ing suwi-wiji masih dikei apa merek gue tak sebuti masih dikei sabun ya tetep. Jadi perumpamaan hamba yang melakukan maksiat itu seperti wadah masak angel kendil wong modern angel panci gitu aja ya, seperti panci baru yang dibuat masak, kemudian setelah masak ada hitam-hitamnya. Taubat itu adalah korah-korahnya. Kalau korah-korah itu numpuk setelah masak tidak dikorai, setelah masak tidak dicuci, maka hitamnya akan mengumpul, kemudian panci ini kemudian akan retak dengan sendirinya. Maka ketika sudah ngumpul nggak pernah istighfar, ngumpul nggak pernah korah, maka basuhan kesekian itu nggak akan ada maknanya. Maksudnya nggak ada maknanya apa? Sulit menghilangkan kendil, hilang hitamnya sekaligus bolong pancinya atau kendilnya. Makanya hati-hati sampai di konco terus ada anggaplah itu dalam konteks maksiat. Itu dilihat dulu, jangan sampai ini jangan-jangan irenge iki koyo panci yang kerake luar biasa. Yo aja langsung dikai qala Allah taala wah selesai itu. Pancine bocor ya, bolong diantem nang raine kene. Nah, tiang-tiang ngeten iki cocoke kali Pak Zen. Ya, ojo qala Allah taala haram neraka diajar sampean. Oke, Muhammad Muhammad. Wala yufitu ghusluha syai'an. Fataubatu mongko utawi tobat ya tobat allati iku sesuatu atau aktivitas tagsilu kang
iso mbasuh, iso mbusek, iso ngresiki apa allati sawatal qalbi ing irenge ati. Fata beruzu mongko metu akhirnya keluar al amal ketok gitu ya. Al amalu muncul, al amalu apa pira-pira aktivitas utawa perbuatan wa alalan iku ing atase amal raihatul qabuli iku raihatul qabuli utawi baune ambune diterima. Fatlub mongko carilah golek sira minallahi saking Allah taala kang maha lurus sapa Allah. Cari ing atau bata ing taubat daiman ing dalam selawase. Carilah taubat artinya lakukanlah taubat. Taubat itu apa? Balik kanan kepada back to Allah. Itu taubat. Taubat itu artinya apa ya? Tubuh niku napa? Kembali kepada realnya Allah. Daiman selawase. Fa indo farta mongkon dalam lalikane merkoleh. Dhofaro itu bisa diartikan memperoleh keberuntungan bisa. Fa indo farta yang dalam lalikane merkoleh siro biha kelawan at-taubah faqatoba mongko bagus toyib mongko bagus waktu ka apa waktu siro kalau kalian berhasil memperoleh taubat maka waktumu kualitasnya bagus, dicatat sebagai waktu umur yang bagus. Kenapa? Lianna karena setune taubat, karena sesungguhnya taubat mau hibatun iku peparing saking al-wahhab minallahi saking Allah taala. Ya bau kang nyelehno kang meletakkan sapa Allah taala ha ing at-taubah haitsu syaa ing dalem sikirane syaa ngersakake sapa Allah min ibadihi saking pira-pira hambane Allah. Makanya istilahnya fa indofarta. Jika kamu memperoleh taubat, artinya apa? Taubat itu pemberian. Kalau kita diberi rezeki taubat, kembali Allah. Setiap saat apalagi berarti kita ini diberi mauhibah dari Allah dan kita dikersaane oleh Allah. Waqad yadfaru lan teman-teman memperoleh biya kelawan atau ba'alabdu sapa kawula sapa hamba al musyaqqaq kang apa suwek. Musyaqqaq itu pecah iso, suwek iso terbelah bisa. Atau al musyaqqaqul abi kang pecah atau suwek terbelah napa? Kabun nih lho, tungkak nih lho. Napa? Kakinya terbelah ya. Duna sayyidi ora sakliyane bindorone utawa tuane abdun. Ketika sungguh telah memperoleh hamba itu bisa memperoleh taubat tadi dengan taubat tadi hamba al-musyaqqaq yang pecah tadi yang apa patah lah ya duna saidi bukan karena sebab jadi yadfaru tadi saya artikan apa memperoleh keberuntungan kesuksesan seorang hamba yang bahkan yang tidak mampu lah ya yang musyaqqaqul akab itu bukan dari tuannya tapi dari apa? Ya dari taubatnya tadi. Keberuntungan kita sebagai hamba itu sebenarnya bukan secara logikanya, itu bukan dari sang tuannya, tetapi siapa? Dari kita sendiri, taubat kita sendiri. Meskipun taubat itu mauhibah minallah. Ojo kok ya, taubat kan dari KI Allah. Ya aku menengahi. Itu tipisnya tasawuf itu tengmeriku. Antara putus asa kali qanaah. Di awal Imam Ibn Athaillah menyebabkan itu mauhibah, tapi di paragraf selanjutnya sungguh beruntunglah hamba. Keberuntungan hamba sebab taubat tadi itu bukan sebab apa? Bukan sebab sayyidnya. Bukan, hamba ini budak itu loh. Waqat tadfaru
dan sungguh merkoleh atau bejo kemayangan artinya ngono ya, sukses. Biar kelawan tobat almaratu sapa wong wadon duna zaujia. Tanpa napa bojone. Maka seorang perempuan, keberuntungan seorang perempuan yang taubat itu sebenarnya ya dengan taubatnya, bukan suaminya. Jadi abdun sama sayyid, mar'ah sama zauj, karena napa biasanya pasen napa nek wonten teng nikah-nikahan niku bu wong wedok iku surgane gandul. Tetapi dalam konteks tobat gak bisa. Ya tobat tobat. Wasyabulan ing lan napa ai qad tadhaffara biha asyabu wong enom duna syaikhi ora wong tuwa. Maksudnya wong tua ya seniore. Fa indo farta mongko lamun merkoleh kebaikan kesuksesan sira biya kelawan taubat, faqat ahabba mongko temen-temen demen cinta ka ing sira Allah sapa Allah liqauli ta'ala, karena wonten dawuh Allah taala. Maka konklusinya, kalau kamu itu dhafaro napa beruntung sebab taubat, itu tandanya Allah cinta kamu memperoleh taubat, kamu sukses taubat, maka itu tanda Allah cinta kamu. Karena Allah sampun dawuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pun cetha Masalah Muhammad wa inna ma yaktabitu angin lan angin pemestine yaktabitu al-ghibtah itu kebahagiaan. Tadi keinginan. Tapi di kamu saya cari keinginan yang keceriaan, kegembirian. Nah itu ghibtah yaktabitu bisyai kelawan sesuatu man sapa wong ya'rifu kang ngerti sapa wong man qadrahu ing pangkate utawa kadare man ya qadrahu ing kadare napa utawa pangkate syai. Hanya orang yang mengetahui sesuatu, mahalnya sesuatu, pangkatnya sesuatu, itulah dia yang akan iltabato, grengseng, bergembira mengejar sesuatu itu, mengejar dengan suka cita itu loh. Itu iltabato, iltibat, ghibtah. Nah, contohnya apa? Walau badarta, ini dicontohkan Imam Ibnu Athaillah, walau badarta lamun nyebar sira nyiratno sira napa niki lho nguncalno sira al yakuta ing inten bainat dawabi ing dalem antarane rumangkang hewan piaraan, lakana mongko ana asyairu apa gandum ya beras lan kene ya jagung, ahabba iku luweh disenengi ilaihim maring ad-dawab. Ibaratnya apa? Hanya orang yang tahu kadar sesuatu, hanya orang yang tahu pangkatnya sesuatu atau seseorang, itu yang akan mengejar habis-habisan dengan sukacita sesuatu itu. Contohnya apa? Kalau lemparlah intan di antara ayam-ayam, maka sungguh gandumlah yang akan disenangi. Karena ayam mbek itu ndak tahu pentingnya intan. Lah yo dek aku iku sekelas sampean nang kuliah. Aku iku inten sampean sia-siakno lho. Malah njukuk jagungnya kempos. Begitu ya wis dadi awakmu kadung nikah mbek iku ya wis. Wah, kowe dene ngono. Nah, muga-muga kita jadi intan-intan yang jenengan sedaya niki inten-inten mas-mas yang sedang disepuh oleh Pak Zen. Pak Zen itu nganggap jenengan niku saya yakin yakut, ngoten lho. Mboten cambah. Nah,
Ini perumpamaannya kayak gitu. Hanya orang yang tahu pentingnya sesuatu itu yang akan berebut, gerengseng, semangat menggapai sesuatu itu. Karena ayam tidak tahu pentingnya mahalnya intan, maka dia memilih jagung atau gandum kalau di sini. Fangdur maka angen-angen sira atau lihatlah napa niku. Fangdur mongko lihatlah atau angen-angen sira min ail fariqaini iku saking endi-endine golongan loro anta utawi sira. Maka pikirkanlah, lihatlah kamu termasuk golongan yang mana. Golongan sing milih inten apa milih gandum? Intubta jawab selanjutnya, intubta lamun tobat siro fa anta mongko utawi siro minal mahbubina iku setengah saking golongan wong sing napa disenengi. Wa ilam tatub mongko lamun ora tobat siro fa anta mongko utawi siro man iku termasuk wong minadz zalimina sang iku termasuk saking wong kang zalim. Wa mal lam yatub ngisor di atasnya ya. Wa ilam tatub mongko lamun ora tobat. Jika kamu tidak tobat fa anta mongko utawi sira minadz zalimina iku termasuk golongan ingkang tiyang zalim. Qala Allah taala sampun dawuh Allah taala wa mal lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wong sing boten purun tobat niku tiyang zalim. Masalah Muhammad. Man utawi sapane wong taba kang tobat sapa man. Dhafar mongko merkole bejo atau orang barang siapa yang mau tobat maka dhafar atau bejo. Wong sing tobat iku bakal bejo. Waman lan utawi sapane wong tabu kang ora gelem tobat sapa man khosira mongko napa rugi sapa man. Barang siapa yang tidak mau tobat itu tandanya orang rugi. Wala takto mongko ojo mutus sira ya saka ing putus asa atau harapan sira. Maka janganlah kamu putus asa. Makanya kalau nanti ngomong bahwa agama niki salah satu orientasinya adalah optimisme, tafaul. Kita harapan, jadi agama memberi harapan semua. Gagal dikasih dalil untuk harapan. Ora kok gagal malah pengajian itu nggarai putus asa. Terus gagal nggak jadi nikah sama calonnya, direbut yang orang lain, malah sowan Pak Zen misalnya, ternyata didalili pancen awakmu iku anjene. yo akhirnya ya bedal akhirnya. Watakulu lan ngucap sira kam atubu wa angkut. Kemudian ketika putus asa sampean mengatakan kam atubu pirang-pirang atubu tobat ingsun balik ingsun wa angkutu lan ngudari tobat angkutu niku ngudari atau tidak lepas tobat itu loh maksudnya. Wah aku pirang-pirang bolak-balik Pak Zen aku pirang-pirang jaluk sepuro wis ngendek gitu ya. Terakhir nek wis lega Pak Zen baru sanjen gak jodoh mulai. Seorang Pak Zen itu saya lihat pointer soal ini. Kapan menyebut anjen ora jodoh mulai itu sebagai optimisme, kapan tidak iki salah waktu beda Pak. Wis tegak-tegak ngono ya. Ternyata Pak Zen enggak jodoh mulai gitu. Itu malah latai asu gitu ya. Tidak pasti putus asa. Ngono lho ya. Nah. Kapan kenceng, kapan kendo. Nah. Ya bahasannya pas ya. Mau neng kabeh ketoke ngresapi ya Allah. Iya. Iki ngajine gak bahaya ta iki. Roto. Maka apa tadi tidak boleh berputus asa dan kemudian mengucapkan aku sudah bolak-balik tobat ini. Aku sudah balik-balik
berusaha itu kata itu. Maka falmar itu mongko utawi wong kang loro yarju iku ngarepake sapa almarid al hayata ing kehidupan urip mata mat selakine langgeng ana fi ing dalem almarid arruhu apa ruh nyawa. Kita dimotivasi Imam Ibnu Athaillah apa? Seorang yang sakit saja itu selamanya berharap untuk hidup selama ada nyawa di dalamnya. Ini motivasi. Kalau kita sebagai manusia tobat ternyata isik di paido. Wis ngaji tenanan, wis ninggalno perapatan, ya, wis ninggalno domino ambek duit gitu ya. Wis ninggalno karaokean gitu ya, kali purel misalnya. Isik di paido. Tobat dosa maneh. Tobat dosa maneh enggak boleh. Karena apa? Dalam penjelasan yang lain, kalau dosa saja kamu bisa terus-menerus, kenapa tobat kita tidak terus-menerus? Kalau kamu putus bolak-balik, kenapa kamu nggak mau nembak bolak-balik? Wah, itu kan? Lah kuwi lho. Sing mburi bapak-bapak sing sepuh niki ngomong apa cacai? Arek-arek iki ngomong apa? Nah, artinya apa? Kalau maksiat mawon niku kita sering sekali niat gak niat maksiat. Maka tobat juga harus setiap saat, setiap hari. Karena apa? Ibaratnya orang sakit itu pasti berharap akan hidup sembuh selama ada roh di jasadnya. Wa idza taba mongko dalam lan larikane tobat al abdu sapa hamba kawula napa niki? Farohat atau farihat mongko bungah berbahagia bi kelawan abad daruhu apa omahe abad minal jannati saking surga. Jadi penjelasan Imam Ibnu Athaillah karena optimisme itu. Surga niku seneng optimis. Surga niku seneng kula panjenengan tiang-tiang Islam niki optimis. Berharap terus, semangat. Karena setiap ada orang tobat, maka rumahnya, jatahnya orang ini di surga itu bahagia. Alhamdulillah, situ ketemu wong sing iki gitu ya. Wa tafrahu lan napa? Bunga as-sama'u apa? Langit wal ardulan bumi war rasululan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam nuskah lain bukan wa tafrahu sama tapi wa tafrahu bihi. Dalam teks yang terbitan ini terbitan lokal, yang teks terbitan kitab luar itu wa tafrahu bihi ada bihinya. Kalau bihi berarti wa tafrahu lan bunga. Bahagia bihi kelawan hamba tadi yang tidak berputus asa, yang taubat terus-menerus. Siapa yang gembira? As-sama langit, al-wardu bumi, war rasul. Lanjut Nabi remen datang tiang ingkang tobat. Tobat itu kata lain juga dengan apa? Optimis. Optimis ninggalno dosa. Lah, kados ngeten niki biasanya kalau hikmai, kalau orang tobat saja itu yang gembira tidak hanya orangnya, tetangganya, saudaranya, langit gembira, bumi gembira. Inilah yang penting. Maka man khodamallah khodamahu kullu syai'. Sahalallahu thariqan ilal jannah. Kira-kira misalnya kita doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu kalau tobat udah otomatis kuliah sing asline luluse 14 semester tadi 13,5 semester. Podok wisudane podok iku. Allahumma Muhammad. Fal hakum mongko utawi Allah kang zat kang hak. Subhanahu kelawan maha suci Allah al-haq. Lam yardo iku ora ridho sapa al-haq, Allah kang al-haq. Ora ridho antakuna yen to ana sira, ana iku muhibban iku dadi napa? Pecinta. Balik mahbuban balik
cintai. Nah, ini penting ini. Allah Subhanahu wa taala niku mboten ridho nek jenengan niku levelnya pencinta, tapi mestinya levelnya dicintai. Wa ainalan iku ing dalem di al mahbubu utawi sang yang dicintai, minal muhibbi saking yang mencintai. Di mana letak posisi yang tercintai, yang terkasih sama yang kasih, yang mencintai. Ufin. Iki ufin iki napa? Kira-kira saka pincuk iku lho. Ufin. Artinya apa? Oh, sekarang sing fasih. Yo. Yo. Yo gitu ya. Ufin tak artekno nek jemberi. Elek banget Pak Mansur bingung Ufin iki opo Ufin. Ufin niku iku saka pincuk lho Pak. Biasane nek ana singgolan bis sampai truk mari ngono supire ngomong Ufin gitu. Itu bahasa Arabe. Ufin jember temen. Wis ngono ya. Jian gitulah. Li abdin maring hamba kawula. Ya alamu kang ngerti sapa hamba. Ihsanal muhsini ngerti ing oleh gawe kebaikan bagus ihsan sapa oleh bagus ihsan al muhsin dat kang mau bagus. Kemudian fayajtariu kemudian wani sapa abad ijtira ala maksiati wani ing atase maksiati. Maksiat itu artinya aso ya, itu artinya maksiat itu apa? Asli artinya kalau bahasa Indonesia apa? Bangkang lho maksiat niku asline. Maksiat niku mbangkang, mengo. Nah, ini ada penjelasan dalam nuskhoh yang lain itu dijelaskan maksiatin tak bukan maksiatihi. Kalau fayajtariu mongko kemudian menapa wani sapa hamba abad ala maksiati yang atase mbangkangi muhsin. Kalau maksiatin berarti berani melakukan maksiat. Nah, kalau jelasakan ngene mon. Ufin. Wah, anjene angel tenan ngono ya. Bagi hamba. Bodoh bener wis terlalu bagi hamba yang sudah ngerti mengalami napa mengakui merasakan kebaikannya Allah yang muhsin terus dia berani memaksiati mbangkang terhadap sang pemberi kebaikan sampai di ufin. Oh bahaya iku. Kon niku wis ngerti maka ya kudu aja ngono. Walakin lan tapine walakin ma arafa tapine ora ngerti sapa walakin ma lan tapine ora walakin nama arafa lakin tetapine ma arafa ora ngerti ihsanahu ing kebaikane al muhsin man sapa wong athara kang milih sapa wong isyanahu ing mendurhakai memaksiati al muhsin wa ma'arofalan ora ngerti qadrahu sapa man mau sorry wa ma'arofalan ora ngerti qadrahu ing pangkate al muhsin man sapa wong lam yuraqib kang ora muraqabah nyedek takorup sapa man hu ing al muhsin. Artinya apa? Tetapi tidak akan tahu orang yang kebaikannya Allah yang maha baik, yaitu orang yang memilih memaksiatinya, membangkangi Allah. Tidak akan tahu kalau sudah maksiat, akhirnya nggak tahu, nggak ngerasa bahwa kita ini sudah dikasih banyak nikmat oleh Allah. Dan tidak mungkin seorang itu tahu kadar pangkatnya Allah al-Muhsin kecuali orang itu tidak muraqabah. Hanya orang yang sowanlah yang semakin tahu kebaikannya Pak Zen. Hanya orang yang sering apel lah yang akan tahu kebaikan sing mbok apeli. Semakin tebel gitu ya. Kalau maksiat akhirnya apa lupa. Aku iku mbah urip iku koyo gak tau enak. Naudzubillah ngomong niku.
Karena apa? Berarti bukan enggak pernah takor muraqabah. Wa marobi kalan ora badi man sapa wong istagola kang sibuk sapa man biori kelawan sakliyane al muhsin, maka tidak akan beruntung orang yang sibuknya hanya diarahkan pada selain Allah al muhsin. Rugi banget. Makanya akhirnya kalau dapat quote ngaji iku badi. Ngaji itu badi. Kok sibuk selain ngaji? Karena apa? Karena ngaji itu mengarahkan kita pada Allah, mengarahkan kita pada thoriqon sahlah, ya, thoriqon yang dimudahkan menuju Allah. Wassalamualaikum Muhammad. Fa'alima mongko ngerti sapa wong sapa man anna nafsa ing astuhune nafsu tad'u iku ngajak-ngajak sapa apa an-nafs man hu ing man ilal halakati ngajak menuju kerusakan fatabia mongko anut atau kemudian anut sapa man ha ing nafs. Maka kalau orang itu tahu bahwa nafsu itu tentu mengajak kepada kerusakan, tetapi fatabiahu akhirnya orang itu masih tahu akhirnya ikut nafsu tertutup akhirnya ndak sadar. Wa alimalan ngerti sapa man annal qalba sing stuhune ati yad'u iku ngajak apa al qalbuhu ing man ilar rusdi marang petunjuk fa'aso kemudian tu durhaka maksiat bangkang sapa manhu ing al-qalb sebalike hati itu justru mengajak kita sebagai hamba kepada petunjuk sabilur rasyad, tetapi fa'aso hu justru diingkarinya. Wa alimalan ngerti sapa man qadrul. Nah, ini di teks yang lain bukan muasi, saya artikan muasi, tapi di teks lain itu qadrul maksi, artinya objek. Napa dalam sorof itu wazannya maf'ul itu loh, yang dimaksiati sinten? Allah. Jadi nek maksi saged qadrul maksi, bisa al muasi artinya ya yang didurhakai. Kula artikaken mawon. Wa alimalan ngerti sapa wong qadrul muasi atau qadrul maksi ing pangkate zat kang didurhakai. Siapa? Allah yang dimaksiati. Fawaja mengenuli menghadap, ya, sapa man hu ing al maksi utawa muasi, menghadabil maksiati kelawan gawa kedurhakaan, kemaksiatan. Ini bahaya. Orang yang sudah tahu kadar level Allah, level yang berbuat baik kepada kita, terus kemudian kita durhaka. Ini namanya napa nek usah di kamus kita? Pengkhianat. Pengkhianat itu bahaya. Wis dikai api, wis dikai enak, ternyata lekung lorone wangel lorone. Makane mending sing senengi mantan yang suatu saat punya mantan. Itu yang sulit dilupakan adalah mantan yang akhirnya sampean belum ikhlas dan nikah direbut oleh teman dekat sendiri. Teman dekat itu kan baik kan? Mending kena wong liya gak kenal, ya apa ora? Nggih, sepakat iki. Maka ya kudu ikhlas. Nek gak ngono sampean apa? Loro tenan. Karena saling tahu qadrul maksi tadi. Walau alima lan senajan ngerti sapa man ittisofahu ing pira persifatane al maksi utawa Allah zat kang dimaksiati wau bi azmati kelawan keagungane Allah al maksi tadi qadrul maksi lama qabala mongko yakti ora manafi niku ora mbandingi sapa manhu ing
Al-maksi artinya Allah biwujudi maksiati kelawan anane wujude kemaksiatane man ing al-maksi. Enggak sebanding sing tak kekno sampean niku Mas. Kamu koncoku, kuliah UKT gak kelar bayar, tak bayari ya. Sampean loro tak openi gitu. Begitu lulus sampean lekung lekungi aku. Jadi Allah sudah tahu memberi kita hal kebaikan yang luar biasa, tetapi tetap kita telekung. Kita nanti sayangnya Allah mboten jenengan. Mboten sampean sedaya Allah tetap guyu maafkan gitu ya. Wa alima lan ngerti sapa wong qurba maulahu ing parke napa pangerane napa maulane napa bendorone. Wa annahu lan setuhune maulah yaro iku mirsani sapa maulah hu ing man fasaro amongko agi-agian cepet-cepetan sapa napa fasaro amongko cepet-cepetan di nuskha yang lain itu nah itu lama saroa yakti tidak cepet-cepetan, ada yang gitu. Tapi saya artikan dulu aja, di kitab yang lain begitu. Fasaro amongko agi-agian atau cepet-cepetan. Lima anhu podo niku nahahu fasaro'a mongko cepet-cepetan agi-agian lima karena perkara anhu saking ma naha kang nyegah sapa maulahu ing man. Fasaro'a faile maulah wa alimalan ngerti sapa man atharor dzambi ataro kang wa alim malan ngerti sapa wong atharo dzambi nggih ngerti ing ngerti labet ya bekase dosa al murad tapi kang napa disusun ala ing atase man artinya yang ada di orang tadi dunyan ing dalam donya wa ukhralan ing dalam akhirat wa ghaiban ing dalam tingkah samar goib wa syahadatan lan ketok fama iki juga ada dua nuskho. Saya buka yang di PDF itu bukan famastahya tetapi lastahya sungguh itu artinya lam takkid. Nah, kalau saya ini fama berarti famastahya niku mongko ora wirang ora isin man sapa wong robbahu ing pangerane man. Kalau di satunya berarti lastahya sungguh orang itu isin. Seseorang itu isin malu-maluin hamba Tuhannya. Artinya mirip ya, koyok-koyoke siji nafi siji tidak. Tapi kalau lastahya sungguh dia itu orang yang sangat memalukan malu terhadap Tuhannya. Kalau famastahya berarti maka orang yang begini orang yang jenis tidak malu terhadap Tuhannya. Meskipun min plus positif negatif maknanya arahnya serupa. Walau alim lamun ngerti sapa man ana wing stune maulah walau alimalan lamun atau senajan ngerti walau alimalan senajan ngerti sapa man ana wing stune man awake fi qabdatihi iku ing dalem genggamane maula. Meskipun dia sudah tahu bahwa dirinya sendiri itu berada pada genggaman Allah. Lama qobala mongko ora bandingi sapa man hu ing Rabba bimukhalafatihi kelawan nulayani Rabba maula. Jadi gak sebanding sampean itu maksiat sampean itu gak sebanding. Tetapi kata tobat ini meskipun gak sebanding Allah tetap ya nerima. Artinya gak sebanding asli ini. Kalau kita kan minimal saya gak memaafkan. Maaf
Napa biasanya? Maaf iya, lupa tidak. Nek Allah mboten. Nek sampean kan ngono, yo aku maafkan, tapi asin yo njangket nang ati. Nah, ini penjelasan. Kalau kembalikan bahwa taubat, kalau kita kembali back to khair, maka kita harus apa? Mutaba'atur Rasul. Kembali ini terakhir, setelah itu dhararul maksiat, bahayanya maksiat. Penjelasan Ibnu Athaillah dari mutaba'atur Nabi sampai bahayanya napa? Bahayanya maksiat. Ini ngantarkan nanti ngurut ini taubat, napa? Ittiba. Pentingnya kuncinya itu adalah ittiba Rasul. Terus kita diwanti-wanti jangan sampai maksiat, durhaka, jangan sampai nelekung pengiran. Jangan sampai nelekung Allah. Tapi tetaplah kuncinya apa? Nek kita pengen tobat secara kilat, napa? Selain istighfar, napa? Mutaba'atur Rasul. Mutaba'atur Rasul udah pangeran ate wingi sampe nelekung aku. Ya ternyata ikut Rasulullah, cinta Rasulullah. Ya akhirnya gak apa-apa. Awakmu seneng kekasihku tadi yo selesai. Maka dalam penjelasan Imam Syekh Yusuf An-Nabhani dalam beberapa kitabnya jelaskan bahwa makna solawat itu juga istighfar. Makna solawat itu juga istighfar, terutama solawat kalau fa'ilnya yang mengucapkan adalah malaikat. Mugi-mugi ngaji ini menjadi istighfar bagi kita di hari ini untuk hari tadi itu, dan semoga kita dalam melindungannya dalam kondisi tobat terus, dan semoga kita dapat kuncinya segala kebaikan, yaitu ittiba kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Apunten malam ini satu bab dhararul maksiyah, Allah alam bis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.